Halo teman-teman cerita roda dua, balik lagi nih sama gue Ical, masih di cerita roda dua. Oke, cerita roda dua kali ini gue baru balik. Nah, gue kebetulan nggak mau lewat jalanan normal, jadi gue pilih jalanan kampung karena arah balik tuh macet banget jalanan dan ada galian galian kabel kayaknya. Jadi gue lebih milih lewat jalan kampung deh, walaupun agak muter tapi paling nggak kena macet. Oke, di cerita roda dua kali ini doa gue masih tetap sama buat teman-teman sekalian, kepada teman-teman yang terdampak si COVID, baik terdampak langsung ataupun terdampak tidak langsung. Gue doakan agar tetap semangat, cepat pulih keadaannya, kembali lagi ke normal, dan semoga kita semua segera terbebas dari pandemi ini tanpa ada satu pun dari kita yang terjatuh dan nggak bangkit lagi gara-gara si pandemi ini. Oke, teman-teman, di cerita roda dua kali ini gue tuh pengen ngomong tentang masalah mistis. Bukan mistis sih, gue juga nggak tahu nih masuknya mistis apa bukan. Gue mau sharing pengalaman gue riding tapi dengan kondisi yang nggak biasa gitu. Jadi gue ngalamin sesuatu kejanggalan yang menurut gue aneh, dan di endingnya tuh gue nggak tahu sih itu apaan, tapi yang jelas bentuknya nggak wajar dan gue rasa itu bukan orang. Oke, sebelum mulai ke cerita, kita lihat keadaan jalanan dulu deh. Let's ciao. Ngeng. Iya teman-teman, jadi gue mulai ceritanya ya. Jadi gue nih dulu ada pengalaman nih waktu riding malam, dan sebenarnya nggak jauh jaraknya. Jadi kondisinya itu gue baru pulang dari warnet kira-kira jam 1 lewat mungkin, atau setengah 2. Gue lupa yang pasti jamnya karena udah malam juga. Biasanya gue balik ke warnet tuh sekitar jam 2 atau jam 3 tuh ramai, masih ada aja orang lewat. Kadang ada ketemu papasan lah gitu sama orang-orang. Dan jalanan itu bukan jalanan kecil, jalanan itu jalanan besar lumayan. Ya sebesar jalan, nggak jalan tol sih, jadi sebesar jalan
jalan masuk ke dalam pemukiman, tapi nggak sekecil jalan yang gue lagi lewatin sekarang, lebih besar pasti. Ada 2 jalur. Jadi kejanggalan itu mulai gue rasain pas banget gue keluar warnet. Jadi gue cabut, gue ngomong sama orang yang jaga operator itu, gue bilang gue cabut, terus gue buka pintu warnet dan mau nyalain motor, langsung ada hawa nggak enak yang menyeruak di badan gue gitu. Dan rasanya tuh kayak apa ya, lu dingin, berasa hawanya dingin. Jujur gue tahu rasanya udara dingin dini hari, dan ini beda. Lu dinginnya tuh gimana ya, yang dingin iseng gitu, bikin lu agak merinding. Ditambah nggak ada angin sama sekali, dan hawa itu gue rasain begitu gue buka pintu warnet dan mulai ngelangkah keluar dari warnet. Oke, sampai di sini gue nggak mikir aneh-aneh, dan gue cuma ngelihat, udah pagi kali, emang gini rasanya. Ya udah, gue jalan deh. Pas gue mulai nyalain motor jalan, gue nggak ada yang aneh. Selang 200 meter dari warnet, gue udah mulai ngerasa ada yang janggal lagi nih. Kok biasanya tuh ada, ya paling nggak sih kalau nggak ada angin sama sekali tuh nggak mungkin lah, pasti ada gitu, ada pohon-pohon yang goyang gitu. Gue lihat sekitar tuh sambil gue jalan pelan tuh kayak nggak ada yang goyang gitu. Di situ gue masih logis lah pikiran gue, mungkin emang bener nggak ada angin kali. Terus yang kedua, makin gue perhatiin, makin gue rasain, kok gue nggak denger suara ciri khas malam gitu, yang kayak ada suara jangkrik, kadang ada burung yang keluarnya malam doang tuh. Itu nggak ada, dan itu mulai bikin pikiran gue ngaco. Anjir, ada apaan nih? Udah timbul perasaan gak enak. Oke, gue masih ngedepanin logika gue deh waktu itu. Terus gue masih lanjut terus. Kok gue rasa gue udah hampir jalan 1 kiloan, kok gue nggak ketemu orang papasan ya? Oh ya, dan satu lagi ya, kondisi malam itu tuh, kalau kita lihat di video ini kan kayak cuaca tuh nggak ada kayak asap-asap kabut gitu ya. Nah, waktu yang gue rasain waktu itu cuaca tuh agak beda. Jadi kayak gue ngelihat kayak ke lampu jalan tuh agak berpendar gitu, kayak agak ngeblur gitu. Ngerti kan kalian maksud gue? Kayak agak bias jadinya. Nah, terus pas gue lewat, gue masih nggak berpikir aneh-aneh gitu. Tapi pas gue nyadar kok nggak papasan sama orang, gue makin takut, makin ada rasa takut di situ. Tapi gue tetap, karena nggak ada apa-apa ya, gue masih mikir logis aja lah. Oh, mungkin emang lagi nggak ada orang kali. Ntar juga jadi nanti sebelum gue masuk ke gang tuh, gue ngelewatin lapangan, dan di samping lapangan tuh ada warung yang biasanya orang nongkrong di situ, suka masang togel, main gaple sampai pagi, bener-bener sampai pagi. Dan gue masih terus dan membesarkan hati gue, ntar juga pasti ketemu orang sih nanti di warung.
Sambil gue jalan dan terus gue perhatiin yang suara khas malam tuh bener-bener juga nggak ada sepanjang jalan. Bener-bener iseng jadinya, kalau boleh dibilang tuh iseng. Nah terus sampailah gue di depan gang, masuk ke dalam gang, udah mengarah ke lapangan. Ntar kita sambung lagi. Ya lanjut teman-teman. Jadi setelah gue sampai di lapangan deket warung, ternyata gue nggak nemuin satu orang pun. Dari jauh gue udah lihat dan berharap ada orang. Pas gue lihat, oh lampunya nyala nih, agak remang-remang emang warnanya, karena masih pakai bohlam pijar gitu yang warnanya orange. Setelah gue dari jauh gue lihat nyala, udah berbesar hati ngarep ada orang. Ternyata gue lewat tuh nggak ada. Oke, gue masih stay positif, gue masih coba kedepanin logika gue, walaupun gue udah takut sebenarnya. Dan di situ gue coba pastiin lagi, apa jangan-jangan cuma di jalan sebelum gang doang kali nggak gue denger tuh suara khas malam kayak jangkrik dan sebagainya. Ternyata di daerah situ pun nggak ada suara itu, bahkan suara angin pun yang bertiup, pohon goyang pun juga masih nggak ada, dan kondisi masih sama kayak semi ngeblur gitu. Kalau lo lihat lampu, kayak ada lampu di jalan gitulah. Terus gue masih optimis dong, karena ada beberapa titik ke depan yang gue lihat, yang gue tahu pasti bakal ramai ada orang. Oke, gue coba terus jalan sambil pelan-pelan. Di titik berikutnya yang sebenarnya deket kebun dan masih banyak kebun dan ada beberapa rumah kontrakan, di situ diisi sama orang-orang ya, kayak satu kelompok orang gitu, tukang gorengan yang biasa keliling gitu. Biasanya di situ pada nongkrong sampai jam 3, jam 4, bahkan sampai azan subuh kadang masih ada. Gue tahu itu karena gue suka pulang pagi. Zaman dulu gue suka gue masih ikut latihan silat, kadang suka ada kayak belajar kebatinan gitu sampai pagi. Nah itu gue lihat di situ kadang masih banyak orang pada nongkrong. Dan kalian bisa tebak, nggak ada satupun orang yang gue temuin di situ. Bahkan ketika itu udah deket daerah kebun, deket daerah semak-semak, jalanannya di pinggir jalan banyak semak-semak, gue nggak denger dong suara jangkrik dan teman-temannya itu. Oke, gue masih optimis, gue masih berharap bakal ketemu orang ke depannya. Dan ternyata di titik berikutnya yang gue yakin pasti ada orang, karena di situ masih jam 2 kurang, dan di situ juga biasanya orang-orang selesai main badminton pasti pada nongkrong dulu, dan selesai tuh kira-kira jam 1-an baru kelar lah
Biasanya nongkrong bisa jam 2 sampai jam setengah 3 baru kelar. Dari jauh udah kelihatan, wah agak terang nih lampunya, agak terang, pasti masih banyak bapak-bapak nih pada ngobrol. Ada gue santai, sejenak ketakutan gue hilang. Set, pas gue lewat depan lapangan, gue nengok, lampunya doang yang nyala anjir, dan gak ada orang yang gue lihat di situ. Sampai gue tegusin, oke, fine. Ini udah mulai aneh. Ini udah mulai nggak make sense. Gue lanjut dengan setengah ketakutan, gue tetap lanjut ya karena gue mau pulang. Nah udah, pas gue lanjut di titik selanjutnya harusnya pun ada orang di situ. Minimal banget ada orang yang nongkrong, nonton dangdut di TV atau dengerin dangdut di ya. Jadi titik selanjutnya ini adalah pos ronda gitu. Jadi setiap malam pasti ada orang yang nongkrong di situ. Dan jaraknya nggak jauh dari lapangan yang pertama ini. Surprisingly lagi anjay. Dan apa, gue sangat terkejut, ternyata gue lewat situ lampunya mati dan gak ada orang sama sekali. Pas gue lewat ke center sama lampu motor. Oke, bulu kuduk gue udah mulai makin merinding, karena titik selanjutnya yang bakal gue lewatin adalah rumah kosong yang angker. Kita lanjut lagi, gue ngisi bensin dulu. Oke guys, oke teman-teman, lanjut lagi. Habis ngisi bensin, jadi setelah gue lewat titik yang tadi, yaitu pos kamling, gue bakal lewatin rumah kosong yang angker. Dan kondisi rumah itu sebenarnya udah setengah rubuh. Jendelanya tuh udah pada kebuka semua. Udah, jadi kalau kita lewat tuh kita bisa ngelihat ke arah dalam ruangannya karena jendelanya udah nggak ada. Jadi pas gue lewat di situ, disinilah hal yang paling bikin gue kapok, kejet buat balik tengah malam. Jadi pas gue lewat situ, entah kenapa gue masih mastiin, karena jujur yang jalan yang gue lewat ini udah di dalam gang ini, itu udah nggak jauh dari pinggir kali, dan istilahnya udah deket kebun lah, banyak kebun. Masa iya nggak ada jangkrik, masa iya nggak ada suara yang kayak gitu. Dan gue masih mau mastiin lagi beneran apa nggak ada sih suara yang harusnya ada nih, suara malam gitu. Pelan gue jalan, ya gue bawa bangsa 5 atau 10 km per jam lah. Pelan banget gue bawa jalan, bener masih nggak ada dong. Terus nggak lama gue sampailah di depan rumah tersebut. Jadi pas gue lewat dengan pelan itu, gue posisinya pelan, dan begitu di depan rumah itu gue lampu motor gue menyorot ke arah pohon alkesa. Alkesa tuh salah satu jenis buahan eksotis Indonesia juga ya. Kalian bisa searching, cari di Google, karena udah banyak keterangannya. Jadi ada pohon alkesa di depan rumah itu, dan kesorot lampu motor gua. Pas gua lagi nyorot lampu motor gua nyorot ke arah pohon alkesa yang ada di depan rumah yang kosong dan angker itu, gue ngelihat bayangan yang lumayan tinggi besar gitu, tapi bentukannya masih lurus. Karena gue lihat, gue ngerasa itu adalah istilahnya
pantulan, bukan pantulan sih, bayangan yang terjadi akibat pohon alkesa yang gua sorot pakai lampu motor gua. Tapi karena gua di situ jalan pelan dan juga gua sambil mastiin kok suara malam masih nggak ada ya deket-deket sini, padahal itu udah daerah yang banyak kebun di situ, udah deket-deket pinggir kali, nggak jauh dari kali. Dan pas gue lagi berjalan pelan buat mastiin itu, tiba-tiba bayangan yang tadi yang sorot lampu tuh, gue lihat lama-kelamaan kok jadi ngebentuk wujud gitu, wujud yang kalau gue bilang humanoid, bentuknya kayak manusia, mulai ada kayak tangannya, kayak ada langkah kakinya, tapi anehnya besar, tinggi, gede gitu. Bahkan dari jendela pun yang kesorot di jendela di lampu motor gue, dari lampu motor gue yang kecipta tuh bayangannya pundaknya tuh bahkan sampai nggak kelihatan gitu. Jadi cuman kelihatan mungkin sampai sikutnya doang kali ya. Tapi kelihatan itu dia kayak ngelambai sambil kayak ngelangkah gitu. Nah di situ gue udah mulai deg-degan, tapi gue coba berhenti buat mastiin itu bayangan apa gitu. Nah logisnya kan kalau bayangan pohon tuh, kalau bayangan yang kesorot lampu motor sambil jalan, otomatis bayangannya juga jalan dong gitu. Kita maju, bayangannya ikut maju. Pas gue berhenti, ternyata bayangannya masih jalan dong. Yang kesorot sama gue tuh, gue lihat cuman sampai siku yang kelihatan. Sisanya dari pundak ke atas tuh nggak kelihatan. Wah, gue langsung kabur deh. Langsung gue tancap gas. Makanya gue kabur. Langsung buru-buru nyampe rumah. Nah terus pas gue sampai rumah, gue langsung buka pintu. Motor nggak pakai gue matiin, langsung gue gas ke dalam. Terus ya udah, gue kunci pintu, naik ke atas. Dan gue sampai rumah, gue lihat, gue rasain kok nggak sama ya rasanya, kayak hawanya tuh lebih hangat gitu. Mungkin ya logisnya sih karena memang itu udah di dalam, tapi bener-bener beda rasanya yang gue rasain. Dan suara malam yang nggak ada tadi sepanjang jalan itu kedengeran dong. Padahal di belakang rumah gue tuh cuman ada kayak kebun kecil gitu, yang kebun ya cuman ada beberapa pohon doang lah. Dan gue nggak ngerti itu apaan yang tadi gue alamin sepanjang jalan. Dan sampai sekarang gue masih nggak dapat jawabannya itu apaan. Apa gue pindah dimensi ke dimensi lain, nyebrang? Apa emang itu lagi ganjil aja, lagi janggal malam itu, memang nggak ada apa-apa? Atau dunia lain lagi ngebuka gerbang gitu? Gue nggak tahu deh. Wallahu alam. Ya mudah-mudahan gak kejadian sama kalian deh. Dan juga jangan sampai kalian ditampakin, karena lumayan bikin dengkul lemes. Ya begitulah resikonya kalau balik malam. Bukan malam lagi sih itu mah, pagi udah. Nah ini baru satu dari banyak cerita mistis yang bakalan gue bagiin ke teman-teman nantinya. Gue berharap masih bisa share cerita lainnya ke kalian, pengalaman pribadi gue, dan semoga kalian suka. Oke deh, gue Ical, cerita roda 2 kali ini gue sudahin dulu sampai di sini. Sampai ketemu lagi di cerita roda 2 berikutnya. Gue Ical pamit dulu.
Ciao.